Oke, selamat siang Bapak. Selamat datang di Kabupaten Teluk Pontianak. Kabupaten ini dikenal sebagai tanah peradaban orang Papua. Kabupaten Teluk Pontianak berasal ataupun masuk dalam Provinsi Papua Barat. Ya, baik. Ini unik, kita telah kedatangan seorang gowes. Nanti bisa diperkenalkan Bapak ya. Bapak bisa memperkenalkan diri sekaligus bisa menceritakan sedikit latar belakang Bapak dan apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai perjalanan gowes keliling Indonesia ya? Ya. Oke, silakan. Oke. Jadi kalau kita bicara latar belakang, waktu saya SMA, saya mantan atlet. Saya atlet waktu SMA, atlet sepeda. Sepeda. Ya. Lalu saya berhenti baru 2025, itu tahun 80 berhenti, 2025 baru mulai lagi. Nah, bermain sepeda dan juga saya melatih anak-anak, saya punya tim balap, saya juga terapi juga orang pakai sepeda. Karena saya kembangkan permainan sepeda yang sekarang dulu itu sebagai pembalap sepeda balap, saya sprinter, dan sekarang itu di tahun 2000-an sudah ada sepeda cross country, enduro, downhill segala saya sudah mainkan buat anak-anak juga. Jadi pada waktu itu anak-anak itu belajar pulang sekolah di tempat saya di kebun, saya bikin tracknya. Jadi pulang sekolah nggak ada main game, nggak ada main apa, mereka latihan. Jadi saya bawa anak-anak secara positif. Saya 4 anak sekarang udah kerja semua. Pada waktu itu saya bawa. Tapi begitu mereka selesai SMA, sudah mereka harus kuliah, stop sepeda. Nantilah kalau kalian sudah oke gitu ya, udah mapan, nah main sepeda lagi nggak apa-apa. Tapi menapaki mereka harus siapkan diri mereka untuk jalani hidup mereka, ya kan? Nggak bisa selalu dekat dengan orang tua. Jadi sekarang 4 anak itu semuanya udah kerja dan saya sudah bisa jalan-jalan. Artinya saya udah merdeka. Saya ajak istri nggak mau karena ya udah istri ingin sama anak-anak, ya saya jalan sendiri, saya bilang gitu. Nah itu ya, itu saya mulai dari 2016 sebetulnya. 2016. Ya 2016 saya udah keliling ke 2016 akhir ke 2017, 4 bulan sampai bulan April saya keliling Sulawesi dulu, pesisir pantainya. Nah yang sepeda yang ada. Setelah itu kembali, aku nggak enak sih cuma itu. Saya pengen keliling Indonesia. Jadi itu apa aja terus? Iya. Kenapa tidak? Saya punya pengalaman banyak, saya punya pengalaman banyak soal sepeda. Saya bisa memotivasi banyak orang. Ya, dengan usia saya, dengan keadaan saya yang sudah tidak normal sebetulnya, kaki kanan yang bekas tabrakan, saya bisa memotivasi banyak orang. Artinya waktu saya jalan, ketika ketemu, saya jelaskan sehat itu bagaimana. Salah satunya dengan sepeda. Karena yang kita tahu olahraga yang bagus sebenarnya ada 2, satu berenang dengan bersepeda. Nah, di bersepeda itu waktu kita duduk di sandal pasti saraf-saraf yang di selangkangan ini yang pernah dipijat. Nah, aku juga pijat mau pijit selangkangannya ya. Nah kita lakukan sendiri dengan bersepeda. Gitu. Dari situ itu akan koreksi di pinggang terus sampai ke atas. Saya punya pengetahuan hal itu. Lalu saya mulai jalan 2017 di Pulau Sumatera. Sampai 2019 saya dapatkan 10 provinsi, 154 kabupaten kota media untuk Sumatera. Nah, di 2020 saya jalan di Kalimantan. Mulai dari Pontianak, tapi itu di Kalimantan Barat ya, saya kelilingi itu ada 14 kabupaten. Terus Kalimantan Barat, tengah itu juga ada 14, tapi saya baru 3 COVID di bulan April. Karena kembali bisa lanjut di 2020 sampai selesai. Nah itu dapat 56 kabupaten kota media dari 5 provinsi. Nah 2023, 18 Agustus ya, saya mulai dari Sulawesi Tenggara. Itu di Bau-Bau dan saya kelilingi semua. Jadi ini selesai satu provinsi dulu, baru saya pindah provinsi berikut. Nah semua kabupaten kotanya, tapi kan di sana nama-nama aja gitu loh. Kita di sini ya maklum aja gitu kan keadaannya.
Jadi di sini tidak bisa semua, tapi paling tidak saya bisa dapat banyak. Sebanyak-banyaknya saya bisa dapat. Makanya saya kemari gitu, karena ikut Bapak. Sulawesi itu ada 6 provinsi dengan 81 kabupaten kota. Baru dari sana saya masuk Maluku Utara, itu ada 10 kabupaten kota. Setelah dari Maluku Utara baru saya masuk ke Papua Barat Daya, Papua Barat, nanti Papua Tengah, Papua Induk, Jayapura ya. Karena saya kan turun kapal besok mau ke Nabire, Papua Tengah, terus nanti Papua Induk, dan untuk Papua juga Papua Selatan. Paling gitu. Jadi di Jayapura juga nanti perbatasan itu. Berarti untuk Papua, tanah Papua sendiri, daerah Papua, baru Papua Barat Daya. Papua Barat sudah. Oh, dengan Papua Barat ya? Iya. Kan saya sudah masuk Manokwari. Ya. Oh, berarti Papua Barat Daya, Papua Barat. Papua Barat, nanti Papua Tengah, gitu, Papua Indo, Oke. Selatan, ya Papua Pegunungan nggak deh, jangan deh. Itu saya kondisi jalannya. Betul. Iya, dari perjalanan ke West Bapak dari pengalamannya, apa yang paling berkesan? Daerah yang mana yang sudah Bapak kunjungi ya? Terus masyarakatnya itu juga penerimaannya seperti apa? Tidak berjumpa. Jadi dari awal saya sudah tanamkan di diri saya, kalau bicara masyarakatnya ya, bahwa semua gitu baik. Istilah saya bilang, ya nggak baik kita lah gitu. Karena kita dapat informasi dari luar, kita jadi cemas, kita lihat orang di daerah sana sedang kecemasan, pandangan bagaimana, faktanya mereka baik ya. Ya kalau udah begitu kan sebetulnya siapa yang sebetulnya nggak baik? Kan kita, walaupun informasi dari luar, tapi kita tanam di diri untuk menggambarkannya gitu, ya kan. Jadi nggak ada semua baik. Gitu. Yang terkesan juga sama ya, semua daerah punya kekhasan khusus untuk Papua. Ya, begitu saya lihat Papua dengan gunung-gunungnya, dengan hutan-hutannya gitu ya. Saya sudah lihat Sulawesi, saya sudah lihat Maluku Utara, saya sudah lihat Kalimantan, Sumatera, nggak beres semua, rusak semua. Itu nih harus kan sebetulnya Bapak. Jadi nggak rasanya jangan kok gitu ya. Apa sih kandungan kalau diambil tapi akhirnya ada yang besar. Nah, ada yang kita. Untuk tujuan ke telepon damai ini sendiri, mungkin Bapak sudah punya referensi bagaimana telepon damai itu. Mungkin ada sesuatu yang membuat Bapak, saya pengen masuk di kabupaten ini juga. Ini kebetulan ya, karena saya ikut kapal ternyata masuk pelabuhan apa itu? Ada Parit, di mana Parit Palembang? Enggak, di sini. Kuripasai. Pelabuhan Kuripasai, bilangnya apa ya? Daerah situ Wasior. Iya. Nah, Wasior ya. Jadi saya pikir Wasior itu kabupaten. Saya buka-buka HP, nggak ada. Akhirnya dibilang ada Pak kabupatennya. Ya, saya coba-coba buka, ternyata ketemu. Jadi kemarin tuh bukannya udah persiapkan, tidak. Semuanya insidental begitu loh. Kan? Dan ternyata begitu saya jalan, wah asik juga. Dan masyarakatnya welcome gitu ya, di pelabuhan juga gitu. Ya mungkin karena saya nggak biasa lihat mereka dengan tampilan bagaimana, ya saya melihat aja. Tapi begitu udah ajak ngobrol, wah asik ketawa-ketawa. Gitu kan. Asik gitu ya. Asik. Apa lagi? Apa habis? Kesan untuk masyarakatnya asik gitu. Iya, baik-baik. Ya wajar lah kalau mereka yang kerja di pelabuhan itu berasa gitu ya. Dan mereka juga, saya lahir besar di Tanjung Priok, jadi tahu yang namanya pelabuhan, tahu yang namanya TKBM gitu loh. Iya. Tenaga kerja bongkar muat tahu mereka itu bagaimana. Jadi ya setelah saya sama aja dengan Priok gitu ya. Tapi bagaimana
kita masuk ke mereka, saya ada caranya dan mereka baik sekali gitu. Iya, mungkin ini mereka ada motivasi dan harapan khusus nih untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bendana dan setelah ini rencana selanjutnya untuk kedepannya nanti mungkinkah akan kembali ke Teluk Bendana Wasior? Saya belum dapatkan untuk Wasior ini kan saya baru masuknya tanpa itu ya. Mungkin saya harus googling lagi nanti apa gitu kan. Tapi paling tidak sebenarnya satu saya akan ajak teman-teman, ayo masuk. Toh saya foto aja. Juan lu gila ya bisa masuk situ. Mereka pada bilang gitu. Saya bilang enggak, mereka baik-baik aja. Cuma cerita-cerita itu. Makanya jangan dengerin cerita orang. Datang. Buktikan sendiri. Faktanya lain di lapangan. Banyak orang nakut-nakutin, nggak bisa gitu. Kita harus jadi orang yang orang yang memang bebas, merdeka, gitu ya. Kita jadi orang baik. Jangan sampai kita jadi orang baik. Karena semua orang itu baik, maka kita dapat kebaikan. Satu. Kedua, ini saya sebetulnya dari kaki aja pendek sebelah gitu ya, bukan selatan yang 93. Terus kita pasien gitu. Dan itu sakit loh sebetulnya. Tapi saya gitu ya. tidak, saya lawan rasa sakit itu sampai akhirnya hilang rasa sakitnya saya jalani. Saya berusia 6 bulan dengan saya begini, dengan sepeda beratnya 50 kilo, boleh coba angkat sepedanya kalau mampu ya. Kenapa sih gitu? Ayo coba gunakan sepeda. Ini di sini kan banyak data olahraga sepeda. Jangan menganggap sepeda itu kuno ya, itu ketinggalan zaman. Tidak, sepeda-sepeda sekarang banyak yang lebih mahal dari motor. Tapi jangan sampai kesana, nanti kesannya nggak bagus gitu kan. Yang penting pokoknya buat olahraga sepeda, karena olahraga sepeda itu olahraga yang memang soft sekali, tidak ada benturan. Kalau kita lari, bumping itu masih ada di tulang-tulang, lutut, mata kaki. Tapi kalau kita naik sepeda, semua kerjanya smooth, halus. Dan itu satu ya, olahraga di situ. Dan terbanyaklah keluar keringat. Karena dari keluar keringat itu racun tubuh akan bawa pulang. Sehingga racun tubuh itu datang dari tubuh sendiri secara alamiah. Sel darah merah yang mati, kan ada yang tumbuh baru, ada yang mati. Kalau 24 jam dia jadi bangkai. Udah jadi bangkai dia amonia. Amonia itu kan muter dalam tubuh ya, dia nanti akan merusak bagian tubuh. Memang ada pembuangan dari urin, dari BAB, tapi pori-pori secara alamiah itu juga buang air. Kita harus bisa. Oh betul. Nah, seperti itu. Oke. Saya jelaskan sedikit. Manfaatnya banyak. Jadi banyak manfaatnya. Jadi yang kamu rebahan untuk sekarang ya, kalau udah terus boleh medsos, malas untuk bangun, ayo bersepeda. Iya. Boleh tahu ini sepedanya usianya sudah berapa lama? Sepeda ini itu kan sepeda masuk di tahun 90 dan saya beli di tahun 93. Jadi 32 tahun nanti di bulan Juli ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak John ya. Terima kasih. Saya lahir besar Jakarta. Ya memang kembali ya, saya ex pembalap dan teman-teman masih ada. Saya juga sempat melatih juga di daerah. Pokoknya segala yang ada di sepeda saya pencinta sepeda. Iya, selain pencinta sepeda saya bisa berbagi dan bersehat. Dan ini kan lagunya tuh Pak hidup ini ada kesempatan. Oke, terima kasih Pak John sudah mampir di kantor kami. Semoga tidak bosan-bosan mengunjungi Papua ya. Selamat juga melanjutkan perjalanan di Sareke. Nanti di Papua. Baik, bincang-bincang kita dengan Pak John, salah satu penggawas yang sudah berkelana keliling Indonesia. Jumpa di lain waktu, Cynthia. Selamat siang.